Halo semua, selamat datang di Avalon 444. Sesuai dengan Evi, ini adalah channel pembacaan tarot ya dengan intuisi. Dan setiap pembacaan di channel ini berlaku untuk kapanpun kamu menemukan video ini ya. Kali ini kita akan pilih kartu ya, jarang-jarang nih, sekali-sekali lah ya. Dengan judul ya, apakah sisi gelap dan terangmu? Biar kamu lebih tahu tentang dirimu ya. Ada 3 grup di sini, grup 1, grup 2, grup 3. Ya, silakan dipilih. Dan cara memilih kartu ini untuk melatih intuisi kamu. Coba lihat setiap kartu ya dan rasakan. Ada sensasi apa di tubuh kamu atau di kulit kamu, misal kedutan atau merinding atau tingling atau ada dengar suara tiba-tiba atau angin berhembus tiba-tiba, itu bisa jadi pertanda ya. Oke, silakan dipilih, boleh di stop dulu videonya supaya lebih santai. Dan sampai ketemu di pembacaan kartu yang kamu pilih. Halo grup 1. Sebelumnya saya ingatkan bahwa saya hanyalah saluran untuk menyampaikan pesan jujur dari semesta, yaitu pesan yang kalian butuhkan, bukan hanya yang ingin kalian dengar ya. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak, jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu. Atau kamu juga bisa cek pembacaan di grup lainnya ya. Dan jika pembacaan ini resonate atau bermanfaat atau sekedar menghibur, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga di like, comment, dan share. Karena itu akan membantu saya untuk bisa tetap terhubung dengan energi kamu untuk pembacaan selanjutnya ya. Ya, untuk mempersingkat waktu saya sudah pre-shuffle. Ya, di sini ada The Chariot, Judgment, Ten of Swords reversed, Ten of Wands reversed, Page of Pentacles, The Star reversed, dan The Devil. Ya. Oke, grup 1 ini energinya terasa seperti seseorang yang selalu tahu ya bagaimana caranya bergerak ya. Kamu ini tipe yang cerdik, penuh dengan akal ya, cepat membaca situasi dan tahu kapan harus maju, kapan harus belok ya. Kamu ini adalah problem solver alami. Yeay. Kamu ini adalah problem solver alami ya. Bisa memanfaatkan apa yang ada. Nggak mudah buntu saat menghadapi challenge ya, tantangan di depan. Terus taktik juga rapi. Kamu bisa menavigasi situasi yang rumit tanpa perlu ribut gitu. Jadi grup 1 ini adalah jiwa yang ingin kebebasan sepertinya ya. Spontan, berani mengambil resiko, dan nggak takut mencoba jalur yang belum pernah dia lewati sebelumnya atau bahkan dilewati oleh orang lain ya. Ya, tapi karena terlalu terbiasa mengandalkan insting dan kecerdikan, jadi kadang-kadang kamu jadi impulsif ya. Keputusan diambil mungkin terlalu cepat ya, bukan karena yakin tapi karena ingin lepas dari rasa terkekang gitu. Jadi resiko yang awalnya terasa membebaskan, lama-lama bisa berubah jadi pelarian. Nah, gitu. Tapi menariknya, sifat berani ini nantinya justru jadi semacam cahaya bagi yang lainnya ini ya, kartu-kartu lainnya. Karena tanpa keberanian kamu,
perubahan tidak akan pernah terjadi, ya kan? Oke. Kalau di balik semua pergerakan ini, ada sisi dirimu yang sebenarnya jauh lebih tenang, ya. Kata-kata kamu tertata, nggak berisik, bahkan cenderung untuk tertutup mungkin. Bagi sebagian, ya. Ini adalah kebijaksanaan, ya. Kamu nggak asal bicara, ya. Kamu tahu kapan perlu ngomong, kapan harus diem. Energi ini memberi kesan damai, ya, seolah kamu sudah melewati banyak hal, ya. Tapi ketenangan ini kadang-kadang menjadi tembok, ya. Mungkin orang lain bisa salah mengartikan kamu. Mungkin dipikir mereka kamu dingin, atau kamu nggak pedulian, ya. Atau mungkin kamu menilai diri sendiri dengan standar yang tinggi, ya, dan mungkin diam-diam menghakimi diri sendiri lebih keras daripada orang lain, bisa jadi, ya. Oke. And also reverse. Di sini ada ketahanan, kamu terlihat tenang meski ada tekanan, seolah apapun yang terjadi tidak benar-benar mengguncang kamu gitu. Tenang aja. Kamu orangnya suka mengamati situasi atau keadaan, ya, analitis, mampu melihat harapan, bahkan di situasi yang paling tidak ideal gitu. Dan kamu punya boundaries atau jarak, batasannya yang jelas. Tidak semua orang bisa masuk ke ruang emosional kamu gitu. Fokus kamu ini lebih kepada kemungkinan, ya, bukan lagi luka yang pernah kamu alami mungkin. Tapi di sini, ya, ada tersembunyi rasa penolakan lama gitu. Mungkin ada pernah pengalaman diabaikan, ya, perasaan tidak layak, atau pengalaman ditolak yang belum sepenuhnya sembuh gitu, ya. Jadi sikap tidak peduli itu kadang-kadang bukan karena sudah pulih, tapi karena kamu udah capek untuk berharap sama orang lain mungkin, ya. Nah, lalu ini Ten of Wands reverse, ya. Kamu orangnya kurang bisa konsisten mungkin, ya. Emang susah, ya. Saya akui, ya, susah kalau untuk konsisten itu, apalagi kalau untuk urusan diet, ya, misalnya, ya. Aduh, paling kuat berapa minggu doang, abis itu balik lagi. Ya, mungkin kamu juga suka menunda-nunda, atau kadang merasa kehilangan arah. Ada momen ketika kamu ingin bergerak, ya, tapi lalu diam dan ragu, ya, akhirnya memilih untuk menunda. Namun justru disinilah pelajaran besarnya, ya. Melepaskan beban bukan berarti menyerah, ya, tapi memilih mana yang benar-benar layak untuk kamu perjuangkan. Ya, itulah kira-kira, ya. Kamu juga terbuka, penuh rasa ingin tahu, imajinatif, ya. Siap belajar untuk hal-hal yang baru. Kamu mau mulai dari nol, mau mencoba tanpa harus tahu hasil akhirnya, ya. Tapi hati-hati di sini, ya. Keterbukaan itu bisa membuat kamu terlihat naif gitu. Kamu mungkin mudah tertarik, tapi belum tentu bisa konsisten, ya. Itu kira-kira Page of Pentacles. Star Reverse.
kamu ini punya pesona sosial mungkin, kamu charming, ya menyenangkan lah ya, kamu mudah disukai, mungkin sensual juga bisa jadi ya, banyak yang suka ya sama kamu. Tapi ya beberapa dari kamu mungkin suka apa ya, mungkin suka gaslighting ya, nggak semua ya, beberapa mungkin suka drama-drama kecil, ada rasa mungkin ketakutan akan kesuksesan juga ya. Ya ada bagian dirimu yang mungkin takut untuk bersinar terlalu terang ya. Takut harapan justru membawa kecewaan. Lalu the devil, mungkin ada keterikatan secara emosional, rasa ketergantungan, dan juga sisi mungkin kamu agak kurang berbelas kasihan sama orang, ya mungkin ada latar belakang ini dulunya, ya. Ya kamu kelihatannya kurang berbelas kasihan lagi kalau kamu merasa terancam gitu loh. Atau kesabaran kamu sudah habis gitu. Terus tandukmu langsung menjulang gitu ya, bisa jadi ya. Ya kamu bisa bertahan lama pada sesuatu yang sebenarnya udah nggak sehat, hanya karena takut kehilangan kendali ya. Jadi kamu bisa bertahan gitu. Tapi di sini ada kesadaran untuk membebaskan diri ya. Kamu mulai melihat atau menyadari pola, mulai jujur pada diri kamu sendiri tentang apa yang mengikat kamu. Jadi the devil ini bukan tentang kejatuhan, tapi tentang keberanian menghadapi bayangan diri. Karena setiap orang punya bayangan ya. Dan tidak banyak yang bisa mengakuinya, merangkulnya, kemudian mentransmute-nya ya. Jadi sadar itu sudah bagus bahwa saya punya sisi gelap gitu. Bertahap ya, berproses. Bukan untuk ditutupin tapi untuk dirangkul kemudian dirubah gitu loh. Jadi grup 1 ini adalah cerita tentang seseorang yang kompleks ya. Terang gelap bukan musuh tapi dua sisi yang saling membentuk. Ketika kamu berhenti melawan bayangan kamu atau shadow kamu, justru disitulah kekuatan terbesar kamu gitu. Ya, saya rasa itu saja pembacaan untuk grup 1. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Peace, love, and light. Bye. Halo grup 2. Sebelumnya saya ingatkan bahwa saya hanyalah saluran untuk menyampaikan pesan jujur dari semesta ya. Yaitu pesan yang kalian butuhkan, bukan hanya yang ingin kalian dengar. Ambil saja yang resonan dan tinggalkan yang tidak. Jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu ya. Atau kamu juga bisa cek pembacaan di grup lainnya. Dan jika pembacaan ini resonate atau bermanfaat atau sekedar menghibur, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga di like, di komen, di share ya. Karena itu akan membantu saya untuk bisa tetap terhubung dengan energi kamu di pembacaan selanjutnya ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah reshuffle kartu-kartunya. Di sini ada The Star. Ada Two of Cups reversed. The Magician. Hangman reversed. Nine of Pentacles. Eight of Pentacles. Dan Strength. Ya. Oke, grup 2. Energi untuk grup ini ya dibuka dengan harapan,
Kamu adalah tipe yang meskipun sudah melewati banyak fase berat di belakang, tetap memilih untuk percaya, ya. Kamu optimis dengan cara yang dewasa, bukan naif, dan sadar bahwa setiap siklus kehidupan itu punya akhir, ya. Kamu tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang sudah selesai, ya. Terus dengan rasa syukur, ya, bukan dengan dendam, begitu ya. Ada proses transformasi di sini yang cukup dalam, ya. Seperti seseorang yang belajar memaafkan hidup tanpa perlu banyak penjelasan, begitu. Tapi kadang harapan ini menjadi bertahan gitu ya, mekanisme bertahan kamu. Kamu mungkin di depan terlihat baik-baik, padahal sebenarnya sedang menenangkan luka agar tidak terlihat gitu. Jadi The Star ini mengajarkan kamu bahwa harapan sejati bukan menutupi rasa sakit, tapi mengizinkan diri untuk sembuh pelan-pelan, ya. Gitu. Two of Cups Reverse, ya. Mungkin ada cerita masa lalu yang belum benar-benar selesai. Mungkin ada mati rasa, kehilangan, kesedihan yang kamu tidak ekspresikan mungkin. Ada percakapan yang dihindari, mungkin juga kata-kata yang tertahan, ya. Dan kenangan yang mungkin terus diputar ulang. Kamu bisa merasa sering disalahartikan oleh orang juga nih. Tapi kamu di sini mulai terlihat bahwa kamu mulai melihat pola antara logika dan emosi gitu. Antara melindungi diri dan membuka hati. Jadi saat Two of Cups Reverse bertemu dengan The Star ini bukan tentang hubungan yang gagal, tapi tentang pemulihan koneksi dengan diri sendiri gitu. Sebelum kamu siap kembali terhubung dengan orang lain, ya. Kamu tuh sebenarnya punya daya cipta gitu yang kuat nih, The Magician. Kamu nggak takut untuk mencoba hal baru, kamu juga orangnya ceria, penuh dengan ide-ide, kamu suka mengeksplor sesuatu yang baru, kamu juga tahu cara mendelegasikan tugas-tugas mungkin, terus memanfaatkan sumber daya dan mempercayai intuisi kamu. Jadi pada saat sudah siap, bisa mengubah situasi dengan cepat gitu kamu tuh ya. Tapi kemampuan itu bisa jadi adalah, bisa jadi topeng gitu loh. Kamu mungkin terlihat ceria, penuh energi, sibuk, tapi deep in your heart itu cara untuk menghindar dari duduk tenang bersama emosi diri sendiri, ya. Tapi justru disitulah kekuatannya. The Magician memberi kamu alat gitu ya, bukan pelarian. Ini mengingatkan bahwa kamu punya kuasa untuk menyembuhkan diri kamu ya, bukan sekedar mengalihkan perhatian gitu. Jadi duduklah bareng dengan emosi kamu ya. Dikonfirmasi ini dengan Hangman Reverse ya. Ada manipulasi situasi demi tetap nyaman mungkin. Comfort zone yang awalnya aman ternyata jebakan. Energi yang kamu pancarkan seperti berkata, jangan dekati aku gitu loh. Meski di dalam kamu ingin dimengerti sebenarnya. Jadi ada kecenderungan untuk memblokir, menjauh, mungkin juga scrolling tanpa henti untuk menunda penyembuhan. Bisa jadi ya. Menekan amarah, menekan emosi yang dipendam gitu.
Tapi di sini ada kesadaran. Kamu mulai tahu bahwa kedamaian itu perlu direbut kembali. Bukan dengan menghindar, tapi dengan jujur pada diri sendiri gitu. Ya, kartu ini saling nyambung sih. Jadi mungkin ya, menghindari percakapan itu hanya memperpanjang luka, bukan melindunginya. Ya mungkin susah ya. Tapi kalau memang ada yang perlu untuk dibicarakan, bicarakan saja. Kecuali memang situasinya memang sudah selesai, betul-betul selesai ya. Tapi kalau ada yang belum selesai, jangan dipendam, bicarakan saja gitu. Biar jelas ya. Kamu juga orangnya mandiri. Kamu tahu nilai diri kamu belajar membangun batasan yang sehat ya. Terus kamu juga menikmati ruang sendiri gitu. Tidak tergantung secara emosional ya. Tapi sisi gelapnya, kemandirian ini bisa berubah menjadi self-centered gitu. Atau terlalu fokus lah pada diri sendiri atau pada citra diri gitu. Kamu terlihat seperti sudah sampai gitu lah. Padahal masih ada bagian yang takut terlihat rapuh di sini. Ya. Jadi batasan yang sehat itu good, bagus ya. Ya. Tapi bukan tembok, tapi ruang untuk kamu bernafas ya. The Pentacles. Ya, kamu pekerja keras ya, secara emosional, secara mental kamu belajar ya, bertindak dari kejelasan ya, bukan impulsif kamu tuh. Kamu juga realistis, praktis, mau membangun sesuatu pelan-pelan, tapi mungkin kadang kamu bisa terlihat pesimis juga atau terlalu berhati-hati juga ya. Tapi itu bagus juga sih, kebijaksanaan dari hasil pengalaman mungkin ya. Strength, ya jelas ini kekuatan ya. Ini inti jiwa kamu ini. Kamu kuat dengan cara yang tenang di sini. Dominan tapi tidak meledak-ledak gitu. Jadi pemimpin alami gitu. Stoik, terkontrol, lembut, sangat sabar. Ya. Ada inner strength yang tidak perlu pembuktian lagi gitu. Ya walaupun ketenangan ini bisa disalahartikan ya menjadi dingin ya. Kamu mungkin terlalu banyak menyendiri. Ya, tapi strength ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan menekan emosi ya, melainkan mengelolanya dengan penuh kasih gitu. Nah, jadi grup ini adalah kisah tentang seseorang yang sedang belajar menyeimbangkan harapan dan kejujuran emosional. Sisi terangmu adalah ketahanan dan kebijaksanaan. Sisi gelapmu adalah kecenderungan menahan emosi terlalu lama. Ya, saya rasa itu saja. Saya tidak akan perpanjang. Untuk grup 2, terima kasih dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Peace, love, and light. Bye. Halo grup 3. Sebelumnya saya ingatkan bahwa saya hanyalah saluran untuk menyampaikan pesan jujur dari semesta, ya, yaitu pesan yang kalian butuhkan, bukan hanya yang ingin kalian dengar ya. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu. Atau kamu juga bisa cek pembacaan di grup lainnya. Dan jika pembacaan ini resonate atau bermanfaat atau sekedar menghibur, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, juga di like, komen, dan share. Karena itu akan membantu saya untuk bisa tetap terhubung dengan energi kamu untuk pembacaan selanjutnya ya.
Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah reshuffle kartu-kartunya. Di sini ada Seven of Wands, ada Six of Swords, ada Nine of Wands reverse, ada Ace of Swords, ada Eight of Swords. Wih, panjang. Eight of Wands, dan Eight of Pentacles reverse. Oke. Ya. Seven of Wands. Kamu punya daya tahan banting yang tidak mudah runtuh. Ya, kamu berani, mampu berdiri sendiri, bahkan saat merasa diserang ya dari berbagai arah begitu. Kamu tahu apa yang kamu perjuangkan di sini ya. Tapi sisi gelapnya ya muncul dari sumber yang sama, keras kepala, ego, ya. Ego kamu nih kayaknya sulit turun ya. Keinginan untuk bisa mengontrol mungkin, bahkan obsesi mungkin untuk menang ya. Jadi bertahan berubah menjadi bertahan mati-matian gitu. Ya, jadi di sini yang diuji adalah bagaimana kamu menggunakannya dengan bijak ya, balance ya. Ketika ego dilembutkan, keteguhanmu itu justru menjadi pelindung untuk kamu ya. Six of Swords. Ya, jadi kartu ini ada pesan spesifik ya. Ada perjalanan emosional yang harus kamu akui. Mungkin kamu sudah sadar bahwa seseorang yang pernah hadir di masa lalu bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk mengajarkan pelajaran untuk kamu gitu. Jadi kamu ini orangnya sensitif, peduli pada orang, tapi sisi gelapnya kamu mudah reaktif secara emosional gitu. Jadi ada bagian dari diri kamu yang sebenarnya sudah ingin pindah, tapi kadang masih menoleh ke belakang gitu. Six of Swords ini mengajak kamu untuk bergerak ya, bukan karena sudah sembuh, tapi karena kamu pantas untuk hidup tenang dan damai. Terus kamu juga sebenarnya pendiam ya, reserve gitu. Kamu butuh ruang aman untuk benar-benar jadi diri sendiri. Ya, mirip-mirip sama grup 2 ya. Ada protective shell juga, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu banyak yang pernah masuk tanpa izin gitu. Entah itu mantan, entah itu teman, saudara, siapapun ya. Tapi membuat kamu belajar untuk memimpin diri sendiri dengan sabar, dengan penuh perhatian ya. Kamu bisa bahagia sendiri, menikmati status single, bersenang-senang, tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain gitu. Walaupun masih ada ketegangan yang mungkin nggak terucap, ya, ada emosi yang disembunyikan, dan mungkin sekarang juga kamu lebih jaga jarak, terlihat menarik diri, untuk bisa mendengarkan keheningan mungkin. Nah, jawabanmu tidak ada di luar, tapi dari dalam kamu tahu, ya. Dan kamu tahu kekuatan sejati tidak selalu harus terlihat, ya. Lalu kamu pun juga pemikir, kamu bijak, tajam, ya, observant, mampu memberi pemahaman mendalam, ya. Kata-katamu itu bernilai loh. Analisa kamu dalam, dan kamu bisa melihat inti masalah dengan cepat di sini. Tapi sisi gelapnya, ya, ketajaman itu bisa berubah menjadi apa? Manipulatif, ya. Ya nggak selalu ke orang lain, tapi kepada diri sendiri juga. Misalnya kamu memutar logika untuk membenarkan apa yang belum siap kamu lepaskan gitu. Jadi kejujuran tanpa empati itu melukai, tapi empati tanpa kejujuran itu menyesatkan ya.
Jadi kamu sedang belajar menyeimbangkan keduanya itu. Ya, bagus sih. Ada badai batin. Merasa terjebak, mungkin kamu suka bimbang orangnya, cemas, seolah pikiran kamu sendiri itu menjadi kurungan buat kamu. Jadi banyak pikiran belum tentu berpikir ya. Emosi naik turun mungkin, tidak stabil, dan mungkin kamu suka bertanya-tanya kenapa semuanya terasa rumit begitu. Jadi sebenarnya intuisi kamu ini tidak menghilang. Mungkin kamu hanya gak mau dengerin aja gitu. Kamu terlalu banyak pakai kepala kamu gitu. Ya, coba dengarkan hati kali-kali. Ya, jadi begitu kamu berhenti menyangkal suara batinmu, belenggu itu mulai sedikit-sedikit terlepas ya, yang ada di kepala ini. Jadi pikiranmu tuh tajam, tapi tetap kamu harus gunakan intuisi kamu juga. Dan kamu juga suka membawa pengaruh positif kepada orang lain. Kamu orangnya easy going ya, bersedia untuk menyesuaikan diri, kooperatif. Kamu juga nggak kaku orangnya. Kamu percaya pada proses. Kamu tahu hidup itu sedang mengalir gitu ya. Tapi di sini ada pesan kecil ya, tapi penting. Percaya pada proses, iya, tapi mungkin sekarang saatnya untuk dipercepat sedikit. Jangan menunggu Anda sempurna dulu ya. Mungkin kamu orangnya perfeksionis ya. Jadi kadang semesta sudah memberi lampu hijau, tapi kamu masih berdiri garis start gitu. Ya, jangan terlalu perfeksionis ya. Ya kamu ini disiplin. Tahu pentingnya fokus dan paham bahwa keunggulan datang dari kedalaman perhatian gitu. Kamu sedang diarahkan pada aliansi baru mungkin, orang-orang atau kesempatan yang benar-benar mendukung ya. Tapi sisi gelapnya ada resiko sibuk tanpa arah gitu. Jadi ada produktif tapi mungkin kurang strategi, lelah tapi tidak benar-benar maju. Coba buat ruang untuk berpikir, bukan banyak pikiran ya, untuk hening ya, agar kreativitas itu bisa, dengarkan intuisi ya, agar kreativitas itu bisa timbul. Karena kejelasan tidak lahir dari kebisingan ya, kepala kamu ini ya. Jadi grup ini adalah kisah tentang kekuatan yang sedang belajar melembut gitu, tentang pikiran yang tajam yang diajak berdamai dengan intuisinya ya. Jadi intuisimu itu sebenarnya tajam juga, cuma kamunya kurang sensitif karena mungkin kurang meluangkan waktu untuk mendengarkannya ya. Jadi sisi gelap itu bukanlah kelemahan, itu adalah sinyal ya. Dan sisi terangnya kamu udah jauh lebih siap bergerak daripada yang kamu kira. Itu grup 3. Itu saja pembacaan untuk grup 3. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Peace, love, and light. Bye.